Selanjutnya lagi terkait dengan pembagian hukum menurut sifatnya. Ada hukum publik, hukum yang mengatur tentang kepentingan umum dan hubungannya dengan seorang dengan negara. Contoh pidana, itu hubungan antara orang dengan pidana. Contohnya, Anda membunuh orang. Anda kalau membunuh orang, maka pasti Anda akan berurusan dengan negara. Mau komplain atau tidak, korbannya, itu Anda berurusan dengan pidana. Karena itu terkait dengan negara yang punya urusan. Hukum tata negara. Begitu juga antara urusan kita, orang dengan urusan dengan jabatan. Siapa, kuncinya kalau tata negara itu adalah siapa yang berbuat apa. Hukum administrasi, Anda melanggar, ya Anda tentu diproses secara administrasi, hubungan Anda dengan negara. Nah, hukum privat itu adalah hukum yang mengatur kepentingan perorangan. Atau dengan kata lain dapat disebut sebagai hukum yang mengatur hubungan seorang dengan orang lain. Contoh perdata, dagang, dan sebagainya. Jadi urusan kita terjadi uang prestasi, saya berjanji tidak saya tepati, itu merupakan sebuah hukum privat yang kemudian hukum saya dengan Anda. Saya berjanji tapi saya tidak tepati, saya boleh marah dong yang dijanji atau tidak, itu tidak urusan. Tapi kalau membunuh tidak ada tawaran, harus Anda dihukum. Nah, ada juga yang kita sebut dengan pembagian menurut kedudukannya. Hukum nasional itu ya keberlakuannya dari Sabang sampai Merauke. Itu hukum nasional, misalnya contoh undang-undang dasar, undang-undang tentang partai politik, undang-undang tentang kekerasan rumah tangga, undang-undang tentang anak, itu berlaku dari Sabang sampai Merauke, bukan berlaku dari Sabang sampai Sorong, Pak. Hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan negara lainnya, itu terkait keberlakuannya, itulah hukum nasional. Nah, itu ya mungkin corona juga ini merupakan sebuah hukum internasional yang kemudian kita harus taat dan tunduk, walaupun terkadang juga berbeda dengan apa yang terjadi hari ini dalam hal konteks penanganan corona. Hukum agama, hukum yang berlaku bagi penganut agama Islam, misalnya hukum Islam, agama yang bersangkutan, itu saja yang diatur. Misalnya contohnya kalau di negara kita ini, hukum Islam itu misalnya terkait dengan hukum undang-undang tentang kompilasi hukum Islam, warisan. Nah, itu sekaitan dengan untuk mengatur hukum Islam, tapi kompilasi hukum Islam khusus untuk orang Islam, bukan untuk agama lain. Nah, ada juga berlakunya itu ius constitutum. Constitutum adalah hukum yang berlaku pada masa tertentu dan wilayah tertentu. Jadi dia hanya berlaku pada tertentu, tidak berlaku secara umum juga. Karena dalam teori itu disebut dengan teori desentralisasi asimetris dengan teori desentralisasi simetris. Hukum sesuatu yang beda jangan pernah samakan, sesuatu yang sama jangan pernah dibedakan. Nah, ada juga hukum konstituendum, bukan diharapkan akan dicita-citakan. Apa yang diharapkan, apa yang